Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan katekese. Tema APP tahun 2023 adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Semakin mengasihi dan lebih peduli. Keadilan ekologis berarti adil terhadap sesama manusia atau sosial, dan sekaligus adil terhadap ciptaan lainnya. Ciptaan memiliki arti lebih luas dari lingkungan hidup, karena ada hubungan dengan rencana kasih Allah. Dari lingkungan hidup karena memiliki nilai dan arti, keadilan ekologis bertumbuh pada prinsip bahwa seluruh ciptaan saling terhubung dan tergantung satu sama lain. Sebagai suatu persekutuan universal, Paus Fransiskus menawarkan pendekatan ekologis yang mengintegrasikan sosial, keadilan dalam lingkungan hidup untuk mendengarkan dan merespon seruan bumi dan kaum pinggiran. Bagi umat Kristiani, kepedulian akan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan adalah bagian dari pewartaan gereja. Gereja dipanggil dan diutus menjadi saksi keadilan dalam dunia dengan mencari langkah nyata dalam menerapkan prinsip menghormati martabat manusia, memperjuangkan menerapkan prinsip kesejahteraan bersama, membangun solidaritas dan berpihak pada yang rentan berdasarkan cinta kasih, sekaligus melestarikan alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas subtema krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat gagasan pokok dari krisis ekologi bagi seluruh ciptaan. Krisis ekologis atau krisis lingkungan hidup sudah merupakan masalah global atau masalah dunia. Bumi tempat tinggal manusia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan sedang mengalami kerusakan serius. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si mengingatkan semua orang bahwa bumi, rumah kita bersama sedang mengalami penurunan kualitas yang sangat mengkhawatirkan. Bila manusia tidak peduli lagi dengan bumi, maka manusia itu sendiri berjalan menuju kehancuran yang menyebabkan kehancuran bumi. Kerusakan bumi telah mengakhiri krisis iklim yang menyebabkan penurunan kualitas dan debit air, kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, mengubah arus dan pengasam laut. Semuanya ini mengakibatkan gagal panen, gagal beternak, dan menurunnya hasil tangkap ikan di laut. Ciptaan Tuhan yang paling rentan terhadap akibat krisis iklim ini adalah para petani, peternak, dan nelayan. Di sana ada saudara-saudari kita, para lansia, perempuan hamil, anak-anak, para remaja, orang muda, mereka yang berkebutuhan khusus, dan mereka yang sedang sakit. Umat keuskupan Atambua 90% hidup sebagai petani, peternak dan nelayan. Maka krisis ekologi yang melahirkan krisis iklim yang saat ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka dan makhluk ciptaan lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan bumi dan segala isinya bagi kami. Engkau menghendaki agar kami memelihara
merawat dan melestarikan tempat ini. Seluruh ciptaan saat ini kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat dua gambar di samping ini. Gambar yang pertama ini memperlihatkan lahan yang kering. Lahan yang kering, petani akan mengalami kekeringan air dan udara. Setelah kita melihat gambar di samping ini, mari kita membaca Alkitab Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 60 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menetapkan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanyalah kepada Dia sajalah engkau berkati." Lalu iblis meninggalkan dia, dan dilihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca teks kitab suci, saya mengajak saudara-saudara yang terkasih untuk sekali lagi melihat teks kitab suci, untuk mengeringkan pengalaman sesuai dengan ayat kitab suci. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih, karena telah mengeringkan pengalaman sesuai dengan ayat kitab suci. Mari kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami,
agar mereka setia dan dengan penuh kasih menjalankan tugas pelayanan Kristus yang telah Engkau percayakan kepada mereka dengan memperhatikan juga masalah lingkungan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa, terangilah hati dan budi para pemimpin bangsa dan negara kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi masyarakat seutuhnya dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para remaja dan orang muda Katolik. Ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah para remaja dan orang muda Katolik di mana saja berada, agar mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, peduli dan bertindak mengatasi masalah hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita di sini. Ya Bapa, berkatilah kami yang telah mengikuti kegiatan pendalaman iman ini, agar kami semakin mengasihi Engkau, sesama, bumi dan seluruh ciptaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan doa yang diajarkan kepada Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menutup pertemuan katekese pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat doa Prapaskah dan persiapan Muspas ke-9 Keuskupan Atambua. Kami berdiri di hadapan-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepada-Mu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyelenggarakan iman. Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudara kami yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis, dan Engkau menghendaki agar kami melalui keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik agar mencapai cita-cita pastoral unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat Keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus, untuk selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.